Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah segala bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maksa kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan kuliah 15 menit dalam rangka silaturahmi pada bulan Ramadan tahun 2021 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Seragen. Selawat menyampaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Yang selalu kita hormati Bapak Ketua Perusahaan, Bapak KUA, Bapak Ibu, Pak Pengawas, dan seluruh staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seragen. Baik, pada hari ini sebagai narasumber kita adalah Bapak KUA Haji Makmur SAG MA atau dikenal sebagai host kita. Mudah-mudahan pada hari ini bisa memberi atau mendapat pencerahan kepada kita dan tentunya bisa mengkaitkan dengan isu aktual ini, yaitu tentang adanya orang di luar agama kita tetapi mengaku Nabi yang ke-26. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber kita persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Asmaf kita, kemudian Pak Kasih Dimas, kemudian Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah dan seluruh staf yang ada di ruangan ini. Kajian kita adalah setiap manusia dihadapkan kepada dua tantangan dominan, yakni materialistik dan spiritualistik. Siapapun orang dihadapkan kepada dua tarik menarik antara dominan materialistik dan spiritualistik. Islam datang mencoba untuk menginternalisasi menjadi sebuah ajaran keseimbangan atau wasatiyah. Jadi kalau tema yang digagas oleh Pak Kakak Kementerian kita adalah kesalehan Ramadan membangun, memperkuat moderasi beragama, itu tema sentral kita, saya lihat. Dan ini adalah bagian dari yang kita kaji. Dan Islam datang dengan mencoba untuk menginternalisasi melalui ajaran saum atau puasa, ajaran keseimbangan. Jadi saum itu adalah ajaran keseimbangan antara tarik menarik materialistik dan tarik menarik dengan spiritualistik. Artinya begini, dua kekuatan ini akan menjadi tiga nanti. Yang pertama, kalau terlalu amat dominan materialistiknya, duniawinya, maka bahagia. Artinya bahagia ini adalah kehewanan.
dominan spiritualistiknya itu adalah malaikat. Maka antara dua tarik menarik ini itulah insyariyah atau basyariyah, manusia yang bisa menetralisir, menyeimbangkan keduanya. Maka pantas disebut bahwa manusia adalah hayawan natik, hewan yang berpikir. Yang mulia Wage tahu kan bahwa hayawan natik, hewan yang berpikir, ketika bahagia itu hanya 4 saja hukumnya: makan, kerja, kawin, tidur. Balik lagi besok, makan, kerja, kawin, tidur itu aja. Makan, besok lagi makan, kerja, dia kawin, tidur. Bukan tidur dulu, kawin dulu baru tidur. Dan itu yang juga kita lakukan. Dan itu juga kita lakukan kalau secara hukum dasarnya. Makan kita di rumah, sahur apa segala macam, besok ngantor, kerja, balik lagi malam, kawin, tidur, mandi junub, besok lagi. Jadi di mana dia? Itulah dia. Jadi jangan tersinggung ketika filosof menyampaikan bahwa manusia adalah hayawan natik. Memang standar dasarnya itu. Nah, manusianya mana? Ada kolbu, ada itu kelebihan. Jadi dia tidak saja makan, kerja, kawin, tidur, tapi ada namanya silaturahim, ada akal, ada kolbu, ada kecerdasan, nurani, sedikit. Jadi dengan kata lain bahwa dua tarik menarik ini, materi dan hidup spiritualistik ini bisa diseimbangkan lewat apa? Salat. Siapa tak butuh materi? Semua orang butuh materi. Siapa tak butuh spiritual, ruh? Semua. Tapi ketika masing-masing punya amat dominan, inilah yang merusak. Maka syariah adalah yang dilakukan oleh manusia, dan kitalah orangnya yang menjadi penengah, mengambil jalan tengah, tidak kanan dan tidak kiri. Nah, konsep saum, saya lebih cenderung mengungkapkan kata saum. Dan ini mari kita biasakan dengan anak-anak kita, karena puasa dengan saum, pakailah bahasa Arab, bahasa Quran, saum atau siam daripada puasa, karena ada kata-kata min qablikum, dulu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu ada puasa tapi tak cemana puasa tidak datang. Bahkan hari ini apakah masuk atau tidak dalam kategorinya, termasuk orang yang mendapatkan ilmu pelet, itu juga ada namanya puasa. Mungkin kotam Mr. Fred. Jadi puasa juga namanya, tapi bukan lillah, tapi min dunillah, tidak selain Allah. Maka alangkah baiknya kita gunakan itu sholat, bukan sembahyang, kita gunakan bahasa saum daripada puasa. Kenapa 30 tahun ke depan nanti pikir orang di sana sholat, sana sembahyang juga, sama kita sama tidur, sini enggak, sama aja sembahyangnya. Maka akan terjadilah yang disebut dengan pendangkalan akidah atau pendangkalan pemahaman. Jadi kembali lagi kita bahwa saum mampu memberikan keseimbangan kita hari ini, saum atau puasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, puasa, kita sering mengatakan puasa, tergambar kita la'allakum tattaqun, bertakwa. Ini dibuat Allah sebenarnya ayat ini
agar kita dituntut untuk mencernanya, bukan asalkan puasa takwa. Ada proses untuk sampai ke takwa. Kita kan kadang-kadang kan ngadu ujungnya. Asal akhir bulan tukin. Itu logika ya, tukin. Kan gitu ya. Tukin. Iya. Maksud saya pokoknya satu bulan itu tukin. Tukin adalah hasil tambahan dari tekun dan teken. Jadi tukin sama dengan hasil dari penambahan tekun dan teken. Yang menjadi persoalan masyarakat kita apa kita? Biasakan di awal atau di akhir di pertengahan tukin, tapi lupa proses. Udah cair tukin. Kita langsung puasa sampai takwa. Apa sih? Kan proses untuk sampai takwa. Kan setiap amal ibadah ada 3 poin apa saja namanya? Motif, proses, nilai. Apapun dia, yang namanya aktivitas, activity. Mau jadi seorang petani, seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang guru, membangun sekolah, apapun aktivitas di dunia ini tidak terlepas dari 3. Apa dia? Motif, proses, nilai. Motif faktor dorong, niat, kalau bahasa kita, atau planning. Baru yang kedua proses. Proses ini yang lama. Orang terus saja ke nilai, udah keluar tukin. Oh, lama kali. Padahal bisa saja proses naikinnya lama. Ada tokennya. Datang Pak Kasih bilang dari kecamatan belum turun. Nah, inilah dia. Cuma mau menghitungnya dari kekuatan yang berikan belum turun, belum sampai. Ini proses. Jadi kadang-kadang kita ingin saja mau mengambil ke depan hasil, tapi lupa kepada proses. Kita tengok orang enak kali ya dia, kaya, punya mobil apa. Jangan tengok waktu itunya, ya proses dia mencapai itu bagaimana. Itu yang kadang-kadang kita lalai. Kita lihat hasil, tapi lupa proses. Nah inilah dia. Maka kalau begitu ada konsep bahwa untuk belum sampai kepada takwa itu dia ada sehat, sumu tasih, saum mampu membuat orang sehat, ya sehat fisik dan sehat mentalitas spiritual. Dokter silakan mengkaji. Pakar-pakar kecantikan silakan. Kalau mau ramping mau apa agak lama puasanya. Saya kan mau turun berat badan itu pakar kesehatan, pakar dokter, pakar medis. Tapi pakar ruh mengatakan bahwa dominan sehat di sini adalah sehat spiritual. Mengapa? Alasannya orang masuk neraka bukan sakit fisik tapi sakit mental. Nah, itu aja. Tidak pernah kita tengok orang yang kena kanker meninggalnya masuk neraka. Tapi orang yang masuk neraka adalah orang yang spiritualnya buruk. Oleh karena itu, Saul mencoba menarik akar kehidupan ini untuk sehat. Orang sehat berpikir untuk lebih baik. Yang kedua, tingkatan kedua adalah orang sehat berpikir untuk merubah. Itulah yang sering disebutkan oleh Ustaz termasuk Al-Mukarram kita Syekhul Kadir Ad-Dawli Damanik yang hadir bersama kita, bahwa sering kita mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira itu akan terampun. Berarti terampun, ada perubahan dari yang salah menjadi baik. Berarti al-istighfar, astagfirullahaladzim, itu ucapan. Mana makna aksi sosialnya? Al-istighfar, al-istighfar, melakukan perubahan dari dosa ke tak berdosa. Berarti orang yang sehat mampu untuk berubah.
mampu melakukan inovasi. Nah, itu. Jadi sehat itu landasan pertama, tangga pertama. Tangga kedua, mau berubah karena orang tak sehat akalnya tidak mau berubah. Tengoklah itu yang di media sosial ada Sinopi itu yang mengapa ODGJ rambutnya tebal luar biasa. Karena ada dia sakit, pikirannya mana bisa berubah ya kan? Ditahannya berapa? 12 tahun dia rambutnya itu yang digunting Sinopi. Berarti orang tak sehat tidak mau berubah. Kebalikannya, jadi kalau ada orang yang tak berubah gitu aja, ya itu kita jawab. Tidak ada inovasi. Dan inilah yang disebutkan oleh pakar kita itu bisa di samping adanya dipaia, ada non dipaia. Kegiatan itu ada yang kegiatan dipaia, ada kegiatan non dipaia. Apa yang kita lakukan selama ini itu lebih banyak non dipaia. Itu yang diharapkan oleh rekan kita kemarin waktu dalam rapat. Kalau yang lima itu jelasnya, aturannya lempar, ya di sana sini, intinya ada tak. Oh di sana, dah non dipahiyah ini. Jadi ada konsep, ada kerja, ada uang baru mau kerja. Kalau tak ada uang tidak kerja. Nah, ini mentalitas. Dan saum mampu menciptakan ini menjadi perubahan, inovasi. Tuh, dan habis itu apa lagi? Berubah, ya, tapi berubah dalam konsep ilahiyah. Gitu dia. Itu yang ketiga. Mana dia? Mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Itu hudan linnas. Termasuklah Ronald, Septi, Mangunso, karena hudan linnas. Termasuk saudara-saudara kita yang lain, yang Katolik, yang Kristen, yang Konghucu, Buddha, karena hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada hudan lil mukminin. Jadi kalau ada konsep kita dipakai oleh Chinese, ya, tidak bisa kita salahkan. Oh itu konsep kami. Banyak konsep-konsep kita yang dipakai oleh orang Tionghoa dalam perjualan. Karena servisnya luar biasa. Dan dia apa? Tambahin lagi Pak, ini baru Pak. Oh ini ada yang model baru lagi Pak. Ini bagus loh, kuat. Dia punya banting harga bisa. Itu mereka. Itu konsep siapa? Konsep yang di luar Islam itu yang dipakai kita. Wah ada selop Pak. Selop apa? Sandal Jepang. Coba dapat di atas. Awak langsung memanjat di atas. Wah ini gunungnya ngelopok lereng. Wah ada nih Pak, coba tengok sana. Udah capek kita nengok ke atas nomor 9 tak ada Wah, berarti habis lagi. Awak udah habis, sudah capek dan mencari sandal jepit tadi nomor 9. Tak ada nomor 9 Wah, berarti habis lagi. Itu caranya. Misi bus lemak tangki kita apa itu? Kalau mereka servisnya luar biasa. Konsep apa itu? Konsep Islam. Ah jadi inilah yang kita banyak kita ini meraung-raung di atas menara masjid, tapi tidak meriang-riang dalam gerakan. Kalau meraung sampai jam 12 malam masih ngaji. Ya kalau mau ngaji nggak usah pakai mic sampai pagi pun nggak ada masalah. Nggak harus pakai mic. Ini internal ini. Buat usah pakai mic, ngumpul di sini. Kalau pun mau pakai mic taruh di tengah micnya. Maksud sayup-sayup di awal bisa terlena juga. Ya, jangan kita berharap. Yang menjadi masalah kalau kita kaji lagi. Ayat Al-Quran apabila dibacakan Quran maka diamlah.
Ya Ustaz ya? Wa idza quri'a al-Qur'an. Iya. Dia. Berarti kalau kita dekat masjid, masuk ininya kita. Datang tamu, Assalamualaikum. Berarti apa? Berdosa. Kalau mau, saya pikir sehebat-hebatnya orang kalau ada datang tamu dunia ini, apalagi dia sekarang muda model dia kuliah daring. Padahal Islam padahal pemerintah sudah mengatur di dalam undang-undang tentang kegiatan Islam tahun 65 yang lalu, tahun 66, bahwa itu 5 menit sebelum masuk waktu baru dibunyikan. Itu kan ada. Kita setengah jam, 47 menit dari dibunyikan oleh surah. Ngaji. Ini kalau kita mau merespek kembali. Akhirnya apa? Memaki-maki. Islam pun, nanti gak enak. Bukan, itu deh. Jadi ketika kita tidak mampu menyadari ini, maka kembali kita sahur tadi, mampu membuat keseimbangan. Pantaskah kalau saya mengaji ini pakai mikrofon udah jam 12, udah mau beramal, tak usah pakai mikrofon, hantam dalam kamar mau jam berapa? Sahur, sehingga orang beribadah dan istirahat mampu. Nah, apa yang terjadi siapa itu kan bagian kegeraman dia. Bisa saja yang tadi disampaikan Paul, Pak siapa namanya? Paul. Siap. Jadi bisa saja. Kenapa? Karena kita kalau kita keluar bunda, katakanlah di mana yang apa? Enggak, waktu aja di dalam saja, mik dalam saja. Jadi itulah kemarahan ya katakanlah kita buat juga kadang-kadang kita. Jadi sebab itu kita mampu untuk merubah itu, kita adalah berubah. Al-istighfar, melakukan perubahan. Nah, perubahan yang bagaimana? Yang Qur'ani. Kalau sudah hidup kehidupan ini dimulai dari sehat fisik, sehat mental, mau untuk berinovasi berubahnya kepada yang baik, barulah takwa. Nah, jadi pakai hierarki dia sama juga macam orang bersulu. Karena juga hierarkinya kan tak langsung jadi C ini kan. Lanjut dia ada pertapakannya, ada anak tangganya, baru sampai kepada takwa. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang bersaum ini, berpuasa ini, mampu merubah, mampu akal kita sehat, dan terus-menerus menjadi orang lebih baik. Dan terutama kepada tugas-tugas kita yang terus berinovasi, meskipun kadang-kadang tak dihargai, berbuatlah karena Allah Maha Melihat. Itu aja. Meskipun tak ada pertarungan, kompetisi, meskipun tak ada reward and payment, punishment, maka berjalan saja. Prinsip saya dalam hidup ini, umur bertambah dan buat saja yang baik, anggap aja itu kebaikan dicatat oleh Allah. Andal kita meninggal, sekarang umur saya 54, meninggal 56 umpamanya, berarti kehidupan kita yang buat baik selama ini mudah-mudahan Allah beri. Hanya itu saja. Kalaulah kita hanya ada depan yang jelas kalau kita mau bekerja, berarti tidak ada nilai ibadah di sana, hanya menyelesaikan rutinitas. Cobalah untuk berbuat yang lebih, saya dan kita semua, agar menjadi ibadah bagi kita, dan itulah investasi kita. Hari ini kalau kita gaji pas-pasan, tidak mungkin kita bisa berinvestasi. Tapi lewat kerja kita, lewat keikhlasan kita untuk bekerja lebih dari apa yang ditugaskan, insyaallah itu menjadi ibadah dan bisa menjadi investasi. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas.
dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan pahala, dan menjadikan sahur kita semakin cerdas, semakin memberikan arti bagi diri kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada narasumber kita. Luar biasa kajian dari Ustadz Haji Makmur atau Gusmur yang kita kenal. Hari ini kita dibangkitkan korelasi atau hakikat dari puasa itu secara filosofis. Memang benar bahwasanya takut atau takwa itu adalah melalui proses, yaitu proses puasa. Dan menurut beberapa atau kiai paribasa bahwasanya takwa itu adalah tekun. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa ini dengan disiplin, dengan sesuai dengan aturan 30 hari, maka akan jadilah kita orang yang disiplin tinggi atau tekun atau takwa. Ini sangat menggugah sekali. Kira-kira Bapak Ibu ada ingin memperdalam, ingin mempertanyakan tentang keseimbangan antara spiritual dan materialistis. Ada? Memang puasa untuk keseimbangan 12 bulan, 11 bulan kita melaksanakan materialistik dengan makan, berhura-hura dan sebagainya. Tetapi di puasa ini 1 bulan kita membangkitkan atau memunculkan rasa spiritual ini. Baik Bapak dan Ibu, seluruh pengajian kita ini sudah memahami, kita pikir atau memang sedang mencocok-cocokkan apa yang sedang dikaji oleh Gusmur tadi. Ada kira-kira Pak Marsani? Ini dia, saya Pak Marsani ini. Ya, baik. Karena memang tidak ada tambahan pertanyaan. Ada tambahan, Gus? Ya. Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang telah memberikan suatu pemahaman tentang gaya hidup ataupun nilai-nilai ketuhanan kita, nilai-nilai kemanusiaan kita sangat lengkap tadi dikaji dari sisi manusia, sisi spiritual. Terima kasih Gus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka dapat kita akhiri pengajian kita pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021. Marilah kita sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.